Jadi epilepsi adalah suatu penyakit otak yang kronis yang disebabkan karena adanya kelebihan muatan elektrik di otak. Ya dok ya, kalau misalnya Ya, kita lihat anak kita, apalagi misalnya atau orang tua kita tiba-tiba jatuh gitu kan, kalau orang tua kan kita mikirnya selama ini mungkin stroke gitu, ternyata ada penyakit lain gitu. kalau di Indonesia sendiri ada tahun 2013 dulu didapatkan sekitar 1,5 juta penyandang epilepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ID Pontianak dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Dr. Sari Eka Pratiwi selaku host pada podcast kita hari ini. Nah, hari ini tuh spesial ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang cantik sekali hari ini. Selamat pagi Dr. Titi. Pagi Mbak Pratiwi. Iya. Siapa nih saya manggilnya Mbak Pratiwi? Iya. Mbak Eka. Silakan dok. Pratiwi, Eka atau Sari silakan. Ya. Pagi ini kita memperingati Hari Epilepsi Sedunia dok, yaitu Purple Day. Udah sesuai dengan pakaian dokter Titi ya. Iya, sesuai dengan peringatan pada hari ini. Ya, topiknya adalah meluruskan stigma tentang epilepsi. Ya, baik. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan kenalkan dulu narasumber kita, yaitu Dokter Cecilia Titi Nur Wahyuni, spesialis saraf. Dokter bertugas di Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak. Ya, jadi Sobat ID, jika nanti ingin bertemu dengan beliau, silahkan ya datang dan berkunjung ke Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak. Sehari-harinya selain praktek, Dokter Titi ini juga sebagai pengurus inti di ID Kota Pontianak. Betul ya dok ya? Ya. Selain itu beliau juga aktif sebagai penulis dan tergabung di komunitas apa namanya dok? Dokter Karbar Menulis. Iya, DKM sekalian kita promosi ya dok ya. Oke, baik. Mungkin tidak berlama-lama kita langsung membahas mengenai topik kita hari ini, yaitu mengenai epilepsi ya. Saya persilakan kepada Dokter Titi, mungkin ingin menjelaskan apa itu Purple Day, kemudian kaitannya dengan epilepsi. Silahkan dok. Terima kasih. Selamat pagi sejawat di kota sekalian. Saya merasa senang dan bangga bisa menjadi tamu di acara kita ini untuk lebih memperkenalkan apa itu epilepsi dan Purple Day. Purple Day biasanya kita peringati setiap tanggal 26 Maret setiap tahun. Apa tujuannya Purple Day ini? Purple Day ini adalah gerakan yang bersifat internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat di seluruh dunia mengenai apa itu epilepsi dan bagaimana kita bersikap atau menangani dan misalnya bersosialisasi dengan penyandang epilepsi. Iya, baik, terima kasih dok. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai apa itu Purple Day. Untuk epilepsi sendiri dok, epilepsi ini sebenarnya penyakit apa sih dok? Epilepsi itu adalah penyakit ya, bukan salah satu stigma itu kan epilepsi itu adalah mistis, kemudian ada roh jahat, itu semuanya stigma yang ingin kita buang dari masyarakat. Jadi epilepsi adalah suatu penyakit otak yang kronis yang disebabkan karena adanya kelebihan muatan elektrik di otak kita, sehingga dapat menimbulkan serangan yang paling banyak itu memang kejang, tapi tidak hanya kejang juga, ada bengong sesaat, ada tiba-tiba jatuh, ada tiba-tiba melamun, atau tiba-tiba ada gangguan sensoris, gangguan perilaku yang berlangsung sesaat. Jadi epilepsi kita katakan sebagai epilepsi bila serangannya itu lebih dari 1 kali, atau dikatakan mungkin minimal 2 kali dalam 1 tahun dengan jarak lebih dari 24 jam. Waktunya itu hanya sebentar saja. Kalau misalnya gangguan perilakunya berhari-hari, ya itu bukan epilepsi misalnya seperti itu. Ya. Oke, jadi epilepsi ini banyak bentuknya ya Sobat ID ya. Mungkin selama ini Sobat ID taunya kejang aja ya dok ya. Nah, yang paling banyak memang kejang. Kita sebutnya epilepsi grand mal epilepsi atau general tonic clonic. Tapi sebenarnya banyak sekali sebabnya.
di ILE itu suatu badan International League Against Epilepsy, itu tahun 2017 sendiri membagi epilepsi itu menjadi 3 bagian menurut kejadiannya atau onsetnya kita bilangnya. Jadi kejadiannya itu seperti apa? Kejadiannya itu awalnya tuh vokal atau lokal saja, kemudian general atau umum, dan yang tidak diketahui. Karena kita sering mendapatkan pasien, kita tanya kejangnya seperti apa, keluarga tidak bisa menjelaskan karena mereka mendapatkannya orang tersebut sudah di lantai sudah kejang semua. Jadi 3 bagian itu yang misalnya yang vokal itu ada disertai dengan penurunan kesadaran dan tanpa penurunan kesadaran. Kalau yang general pasti ada penurunan kesadaran. Kemudian unknown itu tidak tahu kita apakah turun atau tidak kesadarannya. Kemudian masing-masing di 2 itu yang vokal dan general itu dibagi lagi menjadi motor dan non motor. Jadi yang motor itulah yang kita bilang kejang, itu bisa kejangnya kaku, kelojotan ya, bisa juga hanya tiba-tiba plek jatuh, atau bisa kaku saja, atau bisa menghentak-hentak, itu disebut mioklonik. Itu pada serangan yang general ya, tapi yang vokal itu hanya sebagian. Jadi dia merasa tangannya nih gerak-gerak sendiri nih. Dia tahu nih tangannya gerak tapi tidak bisa hentikan gitu. Tapi beberapa detik, mungkin 30 detik, 1 menit, 2 menit dia berhenti gitu. Sendiri. Jadi nanti tanpa dia datang lagi. Ya, itu yang vokal itu dia kesadarannya penuh. Yang vokal tapi kesadarannya tidak penuh juga ada. Kemudian yang general itu salah satunya yang paling sering itu general tonic-clonic itu, dan yang tipe kedua itu absen. Jadi tiba-tiba anak itu bengong sesaat gitu. Jadi bu gurunya tuh suka, kadang-kadang kita tuh mendapat laporan dari gurunya karena orang tuanya kadang-kadang tidak ngeh ya. Makan tiba-tiba sendoknya jatuh. Atau nulis ditanya tuh bengong, dipanggil beberapa kali baru dia bereaksi gitu. Untuk yang absen, tipe absen dengan general itu. Nah, kadang-kadang ini saya pernah dapat pasien malah lucu, dia dibawa sama bapaknya karena katanya anak ini nakal dok, 1 tahun habis sepeda 3. Kenapa gitu pak? Dia sering jatuh. Nah, kita nggak tahu bahwa jatuh itu adalah serangan dia, kemudian dia jatuh karena tidak sadar. Gitu. Wah itu menarik ya dok ya, karena ternyata tidak semua juga gejala yang timbul itu kejang kemudian tidak sadar gitu ya, tapi juga ada beberapa kejadian yang tadi tiba-tiba dia nggak sadar atau tiba-tiba bengong gitu ya. Nah kita sebagai orang tua juga harus lebih perhatian ya sama anak ya, jadi jangan dijudge dulu ya dok ya. Iya, dibilang nakal padahal sakit ya, yang bisa diobati. Baik dok. Nah tadi kita bicara bahwa gejalanya sudah ada, kemudian mulainya sejak kapan nih dok? Epilepsi bisa mulai dari bayi ya, bahkan umur beberapa bulan bisa. Kemudian sampai dewasa, sampai orang tua juga bisa. Jadi bisa muncul pertama kali kapan saja ya dok ya? Bisa pada beberapa bulan pertama bisa. Karena ada juga pembagiannya yang epilepsi primer dan sekunder. Jadi primer itu kita bilang idiopatik. Biasanya itu mulai pada awal anak-anak dengan sebab yang tidak diketahui. Mungkin ada faktor genetik di sini karena pada pasien tadi saya yang cerita itu dia 3 beradik ternyata seperti itu semua serangannya. Jadi ada yang genetiknya, ada tidak diketahui, itu epilepsi primer. Kemudian yang sekunder itu adalah adanya serangan yang disebabkan oleh penyakit tertentu mbak. Misalnya dia pernah cedera kepala, pernah radang otak, meningitis, kemudian pernah stroke ya. Kemudian ada juga gangguan-gangguan metabolik yang lain seperti misalnya gulanya yang terlalu tinggi. Kemudian pada anak-anak yang baru lahir tuh adanya sulit lahir yang sulit sehingga terjadi hipoksia, itu nanti faktor risiko juga bisa terjadi epilepsi. Jadi ini pembagian yang lain yang lebih sederhana mengenai kapan terjadinya itu. Jadi terjadinya onset atau munculnya pertama kali itu bisa di usia berapapun tergantung tadi ya etiologinya ya dok ya. Apakah ini bentuknya primer ataupun sekunder begitu ya dok ya. Kalau masa kanak atau masa bayi berarti umumnya memang ada gangguan saat lahir atau genetik gitu ya dok? Ada juga yang memang ada gangguan saat lahir, tapi juga ada yang idiopatik, nggak tahu kita kok. Tapi nanti di faktor risiko mungkin dijelaskan ada beberapa faktor risiko
yang akan kemudian menjadi epilepsi. Gitu. Oh ya, baik. Oke, sebelum kita masuk ke ini ya, ke faktor resiko, kemudian bagaimana mendiagnosis, apalagi sampai terapi. Nah, faktor resiko untuk epilepsi ini sendiri apa saja, Dok? Ada beberapa ya, misalnya yang pertama, walaupun faktor genetik itu kecil sekali, tapi pada seseorang yang mempunyai keluarga epilepsi mungkin ada mutasi gen dari orang tuanya yang bisa saja diturunkan. Jadi seseorang dengan keluarga dengan epilepsi mungkin mempunyai faktor risiko lebih besar daripada anak lain yang tidak ada penderita epilepsi atau penyandang epilepsi dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada pernah jatuh ya, atau pernah menderita stroke, pernah menderita radang otak, kemudian kejang demam pada saat dia kecil, terutama kejang demam yang kompleks ya. Yang kejang demam kompleks itu kejangnya lama dan sering terjadinya. Jadi kan anak-anak ada namanya kejang demam sederhana, tapi yang kompleks ini lebih berisiko. Kemudian adanya beberapa gangguan metabolik juga bisa. Kemudian yang itulah yang demam misalnya bisa juga menjadi faktor risiko untuk epilepsi. Ya, berarti faktor genetik itu ada walaupun kecil ya, Dok ya? Nggak banyak mungkin, Dok? Ya, memang datanya nggak terlalu sulit, kita belum pernah juga sih penelitiannya, tapi ada beberapa lah yang adik-beradik ada yang kena gitu. Oh iya. Nah tadi dokter juga ada menyebutkan mengenai kejang demam ya, Dok ya. Pada anak itu bisa menjadi resiko. Itu kan anak-anak sekarang banyak ya, Dok ya, mengalami kejang demam, atau yang biasanya mungkin Sobat IDI taunya step gitu ya, Dok ya, step. Itu yang sederhana ya, Dok ya. Nah bagaimana misalnya nih, Dok, di rumah nih Sobat IDI misalnya yang punya anak kecil, atau mungkin rekan-rekan sejawat dokter gitu ya di rumah sakit atau di klinik gitu ya, membedakan antara ini adalah kejang demam atau ini adalah epilepsi, Dok? Biasanya kalau epilepsi itu kejang tanpa demam. Nah itu yang pertama. Kalau kejang demam itu apalagi yang sederhana, dia akan kejang karena tubuhnya panas ya, ada demam, kemudian tidak berlangsung lama sih. Tapi kalau memang mempunyai anak yang kejang demam untuk yang pertama, sebaiknya sih memang konsul ke dokter lah. Iya, betul, Dok. Untuk mengetahui apakah ini yang mana, yang sederhana atau yang kompleks, atau ada penyakit lain yang membuat dia kejang. Tapi biasanya epilepsi tidak ada demamnya. Dia demamnya terjadi setelah kejang, karena kan kejang yang lama ya, kaku kelojotan lama itu membuat badannya memang suhunya agak naik sedikit. Oh iya, jadinya subfebris gitu ya, Dok ya. Tapi setelah kejang, bukan sebelumnya. Bukan sebelum atau bersamaan gitu ya, Dok ya. Nah jadi sobat-sobat IDI sekalian bisa membedakan sebenarnya ya. Tapi nah hati-hati nih, jangan sampai self diagnosis ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya nih ngelihat ada keluarga atau anak kita gitu ya, atau misalnya tetangga pas kebetulan lihat gitu ya ada serangan, jangan dibiarkan saja, Dok ya, langsung aja dibawa ke rumah sakit. Mungkin itu nanti kaitannya sama tata laksana ya, Dok ya. Nah kita akan bahas nanti mengenai tata laksana. Nah sebelumnya, Dok, di klinik bagaimana, Dok? Apakah penderita epilepsi ini memang banyak ditemukan, Dok? Ya, kalau global seluruh dunia itu ada dicatat beberapa buku yang saya baca itu sekitar 50 juta mungkin penderita epilepsi di dunia saat ini. Makanya Purple Day itu sangat penting supaya kita aware dengan mereka ya, dengan para penyandang epilepsi. Kalau di Indonesia sendiri ada tahun 2013 dulu didapatkan sekitar 1,5 juta penyandang epilepsi, atau mungkin sekitar 0,5 sampai 0,6 dari jumlah penduduk. Kalau di poliklinik atau di rawat jalan biasanya sih saya menjumpai 1 sampai 2 orang lah per harinya. Karena saya juga melakukan rekam EEG, itu bisa 2 sampai 3 orang satu hari. Karena ini dapat kiriman dari teman sejawat yang lain juga. Cukup ini ya, Dok ya, cukup banyak ya, Dok lumayan. ya. Itu termasuk kasus baru dan kasus lama ya. Oh iya. Yang kontrol gitu. Nah kalau begitu, Dok, untuk diagnosis sendiri, Dok. Nah tadi kan dokter sudah menyebutkan mengenai EEG. Nah EEG itu apa? Bagaimana kita mungkin teman-teman sejawat di sini yang juga nonton ya podcast IDI kali ini itu ingin tahu nih, Dok, bagaimana sih mendiagnosis suatu epilepsi? Terima kasih Mbak Tiwi untuk diagnosis epilepsi. Sebenarnya diagnosis yang paling pas itu juga dengan kita melihat sendiri sih bentuk serangannya. Kalau zaman sekarang sudah ada
handphone yang berkamera, kita bisa rekam video. Tapi kadang-kadang orang itu sampai panik jadi nggak sempat merekam. Tapi diagnosisnya itu dari anamnesis. Yang pertama, anamnesis itu wawancara kita dengan keluarga ya. Kalau dengan dia sendiri dia nggak akan tahu ya. Tapi dengan keluarga bahwa ada terjadi serangan, baik itu yang kejangnya tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba kaku kelojotan, tiba-tiba bengong, itu yang berlangsung sesaat, beberapa detik atau menit, kemudian bisa berulang. Dan serangan ini tidak memandang tempatnya. Jadi kita lihat anak epilepsi biasa banyak bekas lukanya karena dia jatuh bisa di sekolah, bisa di jalan, bisa di rumah. Jarang dia tuh milih tempat karena dia nggak tahu, terus capek mau tidur dulu kejang gitu. Itu mungkin pseudo epilepsi. Jadi pertama dengan melihat orang itu sendiri kejang, kemudian setelah datang ke tempat kita lakukan pemeriksaan neurologis, pemeriksaan saraf ya, bagaimana motoriknya, sensoriknya, saraf-saraf otaknya, kemudian pemeriksaan penunjang laboratorium ya, mungkin ada laboratoriumnya yang tidak normal, misalnya gulanya ketinggian, ada kadar fungsi ginjalnya tidak baik, fungsi hati tidak baik misalnya ya, atau kadar elektrolit ini juga yang sering ya pada orang tua tuh, kadar elektrolit terutama hiponatremi itu sangat sering menyebabkan kejang ya. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan EEG atau elektroensefalografi. Ini kadang-kadang keluarga atau orang tua ini takut, nih sakit enggak periksanya, berapa lama. Sebenarnya ini periksanya tidak sakit, hanya kita menempelkan elektrode di kulit kepala yang sebelumnya harus dicuci dengan bersih ya. Jadi pengambilannya kira-kira 30 menit, nanti kita lihat bagaimana gelombang otaknya. Tapi pada anamnesis yang sudah jelas seperti jenis serangan dan jumlah kejang yang sudah berulang-ulang, bisa juga kita dapatkan EEG yang normal. Jadi EEG normal tidak membuat itu bukan epilepsi ternyata. Tidak, karena kita kan merekamnya hanya 30 menit sampai 1 jam. Padahal satu hari ada 24 jam. Memang saya belum melakukan long term EEG. Jadi kalau long term EEG itu 24 jam kita EEG terus itu. Kami belum punya seperti itu. Jadi EEG yang normal tidak membuat orang itu bukan epilepsi. Jadi dia penunjang saja, bukan diagnosis pasti. Tapi kalau pada beberapa kejang yang beberapa serangan epilepsi itu ada gambaran-gambaran EEG yang khas pada epilepsi tertentu. Jadi itu juga ini benar nih absan karena ada spike wave 3 gelombang per detik misalnya seperti itu, atau epilepsi jenis apa yang lain banyak sekali. Dari rekaman EEG kita bisa melihat, tapi itu bukan diagnosis pastinya. Atau juga kalau untuk epilepsi sekunder bisa juga kita lakukan MRI, CT scan kepala ya. Kalau kita lihat ada tumor di mana atau bekas ya. Jadi memang untuk diagnosis tentu yang pertama adalah anamnesis yang baik, kemudian pemeriksaan fisik tadi untuk neurologis, dan tadi dengan tambahan penunjangnya dok ya. Nah ya, baik dokter. Untuk kemudian dok, nah biasanya yang banyak ditanyakan oleh sobat ID ini adalah tata laksana dok ya. Jadi kalau masyarakat kan mungkin tadi dokter bilang panik ya dok ya, kalau misalnya kita lihat anak kita, apalagi misalnya atau orang tua kita tiba-tiba jatuh gitu kan. Kalau orang tua kan kita mikirnya selama ini mungkin stroke gitu, ternyata ada penyakit lain gitu dok ya. Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah dulu dok untuk tata laksana awal dok? Ini kalau sudah terjadi kejang ya di rumah, kita yang pertama kita jauhkan anak tersebut dari barang-barang yang berbahaya ya, misalnya kemudian kalau bisa kasih bantal, dilonggarkan pakaiannya terutama di daerah leher ya, supaya tidak tercekik, kemudian dimiringkan supaya kalau dia berbuih atau muntah tidak tersedak. Kemudian yang lain lagi, jauhkan barang-barang yang berbahaya, dan yang jangan dilakukan adalah memasukkan sesuatu ke mulutnya. Nanti bisa putus. Misalnya lidahnya didorong-dorong atau sendoknya, mungkin sendok dengan yang sudah dibebat dengan bisa ya, tapi kalau tangan kita jangan. Kemudian jangan juga menahan misalnya karena sedang kejang lalu tangannya kita pegang. Itu tidak boleh juga, karena ada pasien saya sampai bahunya dislokasi karena banyak yang gitu ya, yang berusaha mendiamkan. Karena kalau serangan epilepsi yang memang epilepsi itu berlangsungnya tuh nggak lama, beberapa menit, biarkan aja, nanti dia sudah berhenti, dia akan post iktal, akan tidur sebentar kemudian bengong begitu. Jadi kita
seperti itu kalau pas serangan ya. Jadi jangan dikerubungi, harus supaya oksigennya bisa dapat lebih baik ya. Kemudian jangan panik, kalau bisa diangkat ke tempat yang lebih longgar lah supaya tidak jatuh gitu ya. Ini pas waktu serangan. Kemudian kalau sebelum serangan, kalau kita memang mempunyai orang di rumah yang kena epilepsi, kita harus mungkin waspada. Misalnya kalau pada anak-anak, jadi kayak meja ini udah bagus nih bundar nih, jangan sampai yang lancip-lancip, ada sudut-sudut gitu ya. Kemudian dekat kamar mandi mungkin dikasih keset supaya kalau serangan tidak terpeleset seperti itu. Yang itu pencegahannya lah ya. Kalau yang kena nanti setelah memang dia sudah reda, nanti kadang-kadang kita mau ambil stesolid namanya, diazepam yang intrarektal, itu belum sempat ke kulkas sudah berhenti sih kadang-kadang. Tapi kalau pada serangan yang pertama itu biasanya wajib lah kita membawanya ke dokter, setelah itu dibawa konsul. Kemudian atau serangannya yang lama. Lama itu dikatakan lebih dari 5 menit itu harus kita bawa. Karena takut nanti terjadi status epilepsi ya. Jadi kejang yang tidak berhenti gitu. Jadi kalau misalnya kejangnya masih di bawah 1 menit itu dok, itu kalau di rumah berarti penanganan seperti tadi ya dok ya. Jadi kita berikan bantal mungkin ya dok ya, terus dimiringkan kalau misalnya sempat. Ya seringnya tidak sempat ya dok ya. Ya kemudian dimiringkan dan jangan ditahan begitu kuat gitu ya, biar tidak terjadi trauma malah ya di ekstremitas dan yang lain. Nah kalau misalnya lebih lama dari biasanya atau itu yang pertama kali, maka wajib dibawa ke unit gawat darurat terdekat gitu ya dok ya. Baik dok. Tadi dokter juga ada menyebutkan mengenai stesolid nih dok. Stesolid itu apa dok? Stesolid itu nama generiknya diazepam. Itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kejang yang cepat. Jadi biasanya kalau pada anak-anak kita berikan lewat dubur, lewat anus itu ada 5 mg, 10 mg tergantung berat badan anak. Itu kalau di rumah sakit kita berikannya karena ada jalur intravena, kita berikan injeksi intravena itu dengan ada dosisnya lah nanti dokternya tahu. Untuk pasien-pasien yang memang sudah berkali-kali serangan, berarti keluarga di rumah boleh? Ya biasa kalau saya kadang-kadang mereka sudah minta dok stesolidnya minta 2 misalnya gitu. Nah, biasa kita sangoni lah dia supaya untuk mencegah mencegah status epileptikus supaya tidak lama kejangnya. Tidak lama ya. Baik dokter, mungkin ya tadi pemeriksaan sudah, kemudian tata laksana. Nah yang satu lagi nih dok, terapi epilepsi. Nah kan selama ini masyarakat taunya epilepsi ini pengobatannya lama atau memang harus bagaimana nih dok menterapinya? Jadi kalau tadi orangnya sudah dibawa ke tempat kita ya, kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita diagnosis dia sebagai epilepsi. Kita harus tentukan dulu jenis epilepsinya apa. Karena obatnya itu tergantung jenis serangan epilepsinya. Ada beberapa macam obat. Lini pertama, lini kedua, obat add-on ya. Jadi nanti kita biasa berikan obat sesuai dengan jenis epilepsinya, sesuai dengan anaknya, beratnya berapa misalnya itu, dan kita lakukan dengan motonya start low go slow. Jadi kita berikan dosis satu macam obat dulu dengan dosis yang rendah, kemudian kita naikkan bertahap sampai dosis maksimalnya. Kemudian kalau masih tidak juga berhenti, tidak serangannya, maksudnya tadinya sering kali 15 kali sebulan umpamanya, terus jadi 10 kali, berarti kita naikkan sampai dia maksimal obat itu. Kalau belum juga kita masukkan obat yang kedua dan sama titrasinya pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah bisa serangan terkontrol, nanti kalau biasa saya senang tuh kalau datang, gimana kemarin 1 hari, bisa saya kasih buku daftar serangan itu. Ada tanggal 1 sampai 31. Oh ada serangannya di tanggal 3 Maret misalnya. Kenapa nih dia lagi UAS misalnya atau apa. Jadi sekalian kita mendeteksi faktor risikonya itu apa yang membuat dia kejang itu ya. Pencetus bukan faktor risiko. Jadi kita berikan dia lembaran seperti itu. Jadi start low go slow itu sampai pada dosis yang maksimal, masuk obat kedua. Nanti memang kita harapkan sih bebas kejang. Ada juga yang sekali pertemuan kemudian bulan depannya sudah tidak ada kejang. Nanti kita teruskan bisa 3 sampai 5 tahun bebas kejang, baru kita bisa turunkan. Lihat
juga kondisi pasiennya. Nanti kita lakukan pemeriksaan EEG ulang, apakah masih ada gelombang epileptiknya tidak. Yang orang takut itu kan makan obat lama apa enggak berpengaruh ya pada ginjalnya, pada ginjal, pada hati ya. Tapi jangan khawatir, kita kan bisa memonitornya itu semua. Baik dari keluhan dia, misalnya kalau mual atau nafsu makannya kurang, mungkin kita cek fungsi hatinya. Kalau memang agak naik, mungkin kita switch obatnya dengan penurunan bertahap, masuk obat lain yang berbeda cara kerjanya gitu. Tapi pada prinsipnya 2-3 tahun atau bahkan sampai 5 tahun bebas serangan, kita baru menghentikan pengobatan. Banyak kok yang saya bilang sudah lulus ya. Ada yang dari anak kecil sampai sekarang sudah mahasiswa kedokteran, ada juga, ada yang polisi, beberapa pasien saya. Ada yang karena saya praktek bersebelah dengan dokter anak, ada pasien saya tuh ketok-ketok dia, "Dokter, apa kabar?" Dia rupanya pasien epilepsi saya waktu dia masih kecil, karena saya udah cukup lama praktek. Dia waktu itu masih SD, sekarang saya bawa anak saya, Dok, ke dokter sebelah katanya, karena anak saya demam. Oh iya sehat, anak kamu sehat. Berarti artinya apa? Orang penyandang epilepsi bisa berumah tangga, bisa melahirkan. Jangan khawatir ya Sobat ID ya. Jadi kalaupun misalnya mengalami sendiri gitu ya, entah kerabat atau diri sendiri, itu jangan khawatir ya Dok ya. Nanti kita akan bahas di mitos-mitos dan hoax ya. Mungkin kita minum dulu Dok sejenak. Kita minum suaranya dulu. Udah serak nih ya. Suaranya udah serak ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Ya baik Dok, kita lanjut Dok. Ya siap. Ya tadi kita janjinya akan membahas mitos nih ya Sobat ID ya. Tapi tadi sepertinya masih ada yang perlu kita bahas lagi nih Dok di terapi ya Dok ya. Nah terapi tadi kan dokter bilang ini sebenarnya sesuatu yang menyemangati sekali ya Dok ya, bahwa sebenarnya epilepsi itu bisa sembuh. Nah apakah ada syarat dan ketentuan berlaku Dok? Syarat ketentuannya tentu saja pasien atau penyandang epilepsi harus rajin memakan obat dengan tepat dan benar ya. Misalnya dikasih dokter obat A dua kali sehari, jadi diminumlah tiap 12 jam, jam 7 pagi, jam 7 malam. Nanti sesuaikan, anak saya sekolah nih jam 7, bikin jam 6 sampai dan jam 12 dengan dosis yang sudah ditetapkan. Kemudian kenapa sih Dok kok harus pas makan obatnya? Karena kita tahu kan obat itu mempunyai cara kerja yang sendiri-sendiri. Ada yang sekali sehari, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi kita makan obat yang benar pada waktu yang tepat. Kemudian juga supaya nggak kambuh-kambuhan nih, ada beberapa istilahnya pantangan ya yang harusnya kita hindari. Misalnya kita harus cukup tidur, cukup istirahat ya. Jadi jangan terlalu banyak tiktokan sampai malam misalnya. Yang sekarang kan sering nonton YouTube sampai jam 2 malam. Itu berarti kan kurang istirahat, kurang tidur, kemudian terlalu lelah, terlalu capek. Kemudian ini bukan berarti terus pasien epilepsi tidak boleh olahraga ya, boleh tetap, tapi dilihat-lihat olahraganya tentu saja yang tidak berbahaya. Kemudian juga kalau bisa ada pendamping juga, jangan sendirilah dia lari misalnya, atau dia berenang, jangan sendiri. Bukan berarti nggak boleh berenang, boleh, tapi harus ada pendampingnya. Kemudian jangan terlalu capek itu tadi. Kemudian jangan terlalu stres, banyak pikiran. Tadi beberapa pasien itu stresnya waktu ujian kemalaman tidurnya, lupa lagi minum obatnya, stres lagi, bahannya banyak misalnya, itu memicu kejang juga. Kemudian cuaca juga bisa terlalu panas atau terlalu dingin, bisa juga membuat serangan atau timbul juga laparan juga bisa ya, Dok, ya. Wah. Jadi makannya jamnya tepat. Jadi, bisa pada saat yang pas gitu. Jadi intinya adalah berobat teratur ya, tepat waktu makan obatnya, dan jaga pola hidup seimbang ya. Jadi olahraga, kemudian manajemen stres yang baik, kemudian tidurnya jangan jangan larut malam ya Dok ya. Jadi dijaga waktu tidurnya. Kalau nonton podcast ini boleh-boleh aja ya, tapi jangan tengah malam ya, sore gitu ya Dok ya. Nah kalau makanan Dok, makanan tertentu ada yang memicu nggak Dok? Ada beberapa dikatakan bahwa MSG ya misalnya, kemudian alkohol, kemudian minuman-minuman yang banyak mengandung gas, kemudian seperti apa ya, biasa pada penderita epilepsi itu ada juga disarankan diet ketogenik
Jadi itu yang lebih bagus ya. Yeah. Tepungnya itu dikurangi misalnya, seperti itu yang disarankan. Tapi makanan yang lain sih sepertinya nggak ada. Nggak ada dok ya, bebas aja. Cuma yang penting tadi ya dok ya, teratur lah ya makan, jangan sampai kelaparan juga gitu ya. Jadi dijaga lah pola hidupnya dengan baik. Nah kemudian juga untuk mencegah komplikasi ya tadi dok ya, misalnya olahraga jangan sendiri gitu ya, harus didampingi. Kan bisa tuh jalan di Taman Untan, tiba-tiba ada kawannya. Iya betul dok. Jadi nanti harus ada yang mendampingi agar tidak tiba-tiba jatuh gitu dok ya. Ya kalau yang was-was kan takut belum terkontrol gitu. Masih sering kambuh gitu dok ya. Kalau sudah aman mungkin ya sudah mulai bisa dilatih gitu dok ya. Nah tadi kita sempat menyinggung komplikasi dok. Nah komplikasinya apa sih dok dari epilepsi ini? Komplikasinya kalau misalnya serangannya itu di tempat yang berbahaya, bisa jatuh, bisa luka, bisa cedera kepala, bisa. Kalau sekedar lecet-lecet sering ya, tapi bisa sampai jatuh, mungkin jadi ada epidural hematom misalnya, itu yang paling bahaya. Cedera. Saya pernah punya pasien lagi goreng telur, masuk wajahnya, jadi luka bakar ya. Kemudian kadang-kadang ada sampai cedera kepala, cedera juga misalnya patah atau dislokasi bahu, itu yang sering. Kemudian kalau lagi berenang, kemudian tiba-tiba kaku kan, juga bisa tenggelam kalau tidak ada orang ya. Itu yang bahaya yang sih komplikasinya dok, ya. Nah tapi kalau begitu dok, nah ini sering juga nih jadi pertanyaan di masyarakat ya dok ya. Kalau begitu apakah orang dengan epilepsi ini bisa hidup dengan normal gitu dok? Saya bisa bekerja, bisa ya menjalani aktivitasnya secara mandiri dok? Oh bisa sekali, apalagi kalau sudah terkontrolnya. Tadi satu komplikasi yang juga bahaya itu kalau berkendara. Jadi misalnya sedang nyetir atau naik motor terus dia serangan jatuh. Makanya saya tidak menganjurkan untuk para pasien ini yang belum terkontrol 2-3 tahun nggak kejang untuk membawa kendaraan sendiri. Saya waktu itu pernah salah juga nih. Saya bilang seorang ibu ya bilang, jangan naik motor lagi bu. Saya ngantar anak naik motor, nggak boleh naik motor ya, nanti jatuh karena pernah serangan. Dia datang lagi bulan kemudian, kok ada lecet lagi bu, kenapa? Dokter nggak boleh naik motor, saya naik sepeda. Oh sama aja kan. Jangan naik kendaraan yang membahayakan kalau ada serangan gitu ya. Kalau hidup normal sih bisa ya, banyak kok pasien saya, ada yang polisi, ada yang guru, ada yang dokter bahkan yang merupakan penyandang epilepsi di kantor, di PNS, ada beberapa yang dia minum obat rutin, dia terkontrol, tidak ada serangan, dia mengikuti pantangan dan minum obatnya juga pas, dia dapat bekerja biasa, sekolah biasa, bahkan ada yang sekarang sedang koas, ada juga kan. Jadi jangan takut kalau kita mendapatkan teman atau pasien ini, bisa dia hidup bermasyarakat, bisa di lingkungan kerja. Memang kadang-kadang menjadi suatu was-was dia sendiri ya, nanti saya enggak ya, teman saya mau menerima enggak, kemudian kalau saya kejang gimana gitu. Kalau di sekolah lebih baik memang sih gurunya mengetahui ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa kan enggak dia bahaya, panik atau kaget lagi nggak gitu, kaget dok, lagi. ya. Jadi sangat bisa untuk dia bersosialisasi dan hidup bermasyarakat itu. Jadi jangan khawatir ya, apalagi mungkin adik-adik di sini yang sedang sekolah gitu ya, yang ingin mengejar cita-citanya. Kalau misalnya sebagai penderita epilepsi, yang penting berobat teratur dan hidup sehat. Nah itu nanti juga bisa tetap mengejar cita-citanya tadi ya. Sudah ada yang jadi guru, jadi dokter, jadi pegawai seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ini mungkin stigma ya dok ya, stigma di masyarakat yang sekarang tuh banyak mungkin mengucilkan atau khawatir gitu ya dok ya. Sebenarnya mungkin diawali dengan khawatir nih, kalau dikasih kerjaan nanti dia sanggup gak gitu ya dok. Kadang-kadang itulah kita tujuan salah satu Parper Day ini, supaya masyarakat lebih aware dengan para penyandang epilepsi, bahwa mereka itu bisa hidup normal seperti kita ya, apalagi yang sudah terkontrol. Jadi bisa kerja, bisa sekolah, bisa belajar. Hanya memang pekerjaan memang tentu saja ya nggak semua ya, misalnya jadi pengelap kaca di apartemen yang tinggi itu ya jangan ya, misalnya seperti itu. Jadi pekerjaan yang tertentu memang yang bahaya mungkin kita nggak berikan, tapi pada umumnya hampir semua pekerjaan bisa dilakukan, apalagi yang sudah terkontrol. Kalau misalnya dia seorang anak nih atau remaja sering mengalami kejang-kejang,
itu nanti pengaruh nggak sih dok sama prestasinya atau sama kemampuannya berpikir atau bersosialisasi gitu dok? Kalau memang kejangnya sering dan lama itu memang ada pengaruh. Beberapa buku menyebutkan bahwa karena kejang yang lama itu bisa membuat hipoksi di otaknya, sehingga tentu saja aliran darah, suplai makanan dan zat-zat diperlukan otak akan berkurang. Jadi bisa berpengaruh pada penderita epilepsi. Kadang-kadang ada terjadi gangguan memori ya. Iya. Ada juga dari efek samping obat, ada juga karena kejang yang lama itu tadi. Jadi memang kita perlu melihat pada pemberian obatnya juga, nanti pada pemilihan obat pada yang sekolah, yang wanita, yang orang tua itu lain-lain. Jadi dokter yang akan memberikan melihatnya. Baik, jadi jangan khawatir ya Sobat ID sekalian. Jadi kalau misalnya mengalami sendiri atau punya anak, tetangga, kerabat, nah jangan khawatir, tetap dibawa sesegera mungkin ya dok ya, seawal mungkin, sedini mungkin, biar bisa diberikan terapi yang sesuai dan tepat agar bisa hidup secara mandiri dan tidak mendapatkan komplikasi-komplikasi yang berat begitu ya dok ya. Baik dok, nah sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta. Tadi kelewatan lagi ya. Iya. Nah ini dok, banyak juga nih yang menyebutkan bahwa epilepsi ini adalah penyakit kutukan atau kerasukan. Ini gimana dok? Banyak loh dok. Karena memang awal dari kata epilepsi itu juga dari bahasa Latinnya itu artinya serangan dari atas. Jadi dianggap memang ini adalah suatu kutukan mistis ya, bukan dari ada kelainan di otak, tapi sebenarnya itu salah. Karena epilepsi itu adalah satu yang tadi disebutkan adanya gangguan elektrik di otak ya, di susunan saraf pusat di otak, sehingga karena ini adalah penyakit makanya ada obatnya dan harus diobati. Jadi bukan suatu kutukan. Dalam penelitian yang dilakukan per dosi beberapa waktu lalu, memang dari sekian ribu orang yang diperiksa, yang diteliti itu sekitar 15% memang dia berobatnya ke dukun. Jadi karena dianggapnya ini ayan lah, gila babi lah. Saya pernah dapat pasien malah lucu nih. Dia karena dibilang gila babi, obatnya tidur di kandang babi. Ini kan salah banget ya. Jadi saya ketawa waktu itu. Aduh, memang masih banyak mitos itu yang harus kita luruskan. Yang pertama itu tadi ya, bukan kutukan. Yang kedua mungkin bisa disembuhkan ya, karena ada obatnya, bisa terkontrol, bisa sembuh sempurna atau bisa terkontrol dengan obat. Hanya sekitar mungkin 10% atau kecil lah yang memang memerlukan tindakan lebih lanjut, namanya intractable epilepsy, karena ada gangguan di otaknya, biasanya sklerosis di lobus temporal, sehingga memerlukan operasi. Itu yang dengan obat beberapa tidak bisa, itu tapi kecil frekuensinya. Kemudian epilepsi ini bisa menikah, bisa melahirkan. Nanti dokter akan memilihkan obat-obat yang memang sesuai untuk wanita pubertas, lain obatnya ya. Jangan sampai diberi obat A misalnya, karena akan mempengaruhi menstruasi umpamanya ya. Kemudian bisa melahirkan, bisa menikah, apalagi tadi bisa bekerja tadi ya. Kemudian untuk yang mitos ini ya, selain yang disebut di atas, tentu saja kita harus memberikan juga kepada para yang berdekatan dengan penyandang epilepsi itu bahwa sekali lagi epilepsi ini bisa terkontrol dengan baik jika minum obatnya yang tepat. Ya. Satu lagi dok, biasanya juga ada yang menyebutkan bahwa epilepsi ini bisa menular dok. Oh ya, menular enggaknya ya, lupa saya tadi. Jadi orang tuh takut kalau nolong, takut menular dari ludahnya. Padahal orang kalau tidak sadar nggak usah epilepsi, orang nggak sadar yang lain juga pasti bubui-bubui itu, karena dia kalau tidak sadar itu tidak bisa menelan ludahnya. Kita kan sering menelan ludah secara otomatis. Dia karena tidak bisa menelan ludah, jadi bebui itu orang takut dari buinya nanti ludahnya kalau kita kepegang bisa menular. Pada itu sama sekali epilepsi bukan penyakit menular. Nah jadi bukan penyakit kutukan atau kerasukan dan juga bukan penyakit menular. Jadi siapapun Sobat ID kalau misalnya menemukan kasus ini, jangan khawatir untuk menolong ya dok ya. Segera tolong pasien-pasien ini. Kasihan banget kan kalau sampai misalnya jatuh lagi lari-lari olahraga terus jatuh nggak ada yang berani nolongin kan, kasihan pasiennya. Betul. Ya. Jadi stigma-stigma ini harus kita luruskan ya dok. Betul sekali Mbak Tiwi. Nah satu lagi dok, ini terutama misalnya untuk anak-anak dan era pandemi ini dok, kan kalau anak kan berarti butuh vaksinasi, imunisasi. Kalau anak dengan epilepsi ini aman nggak dok untuk mendapatkan imunisasi? Sangat dianjurkan sih, karena pada anak-anak itu juga walaupun belum terkontrol, maksudnya masih ada kejang, asal dia tidak sedang panas,
diberi aja imunisasi, tidak Ya, apa-apa. aman Kadang-kadang ya itu dok orang ya. tuanya yang takut. Iya, mungkin Ya. takut mencetuskan Ya, padahal tadi kejangnya tidak dok. ada ya di pencetusnya itu selain Ya. yang kita sebut tadi tidak ada vaksinasi itu mencetuskan. Jadi Ya, jadi sangat aman aman. ya. Nah, begitu juga untuk orang dewasa ataupun lansia. Lansia kan sekarang juga di ini ya, dianjurkan untuk Ya, vaksinasi ya untuk dok booster ya. ya. Nah, kemudian juga era pandemi COVID ini, jadi jangan khawatir, tetap aja lakukan vaksinasi, itu tidak akan menjadi pencetus ya dok ya untuk kejang. Baik. Nah, ini dok, mungkin terakhir dok, terkait dengan program pemerintah dalam mungkin edukasi masyarakat atau misalnya penanganan epilepsi ini, itu bagaimana dok? Saya kira sudah cukup banyak ya brosur-brosur dari Kemenkes mengenai apa itu epilepsi, hoax-hoax yang ada, kemudian hanya mungkin perlu lebih digencarkan lagi penayangannya atau apa namanya di pemberitahuannya kepada masyarakat, mungkin lewat dari puskesmas atau rumah sakit, ada poster-poster, ada leaflet yang bisa kita baca. Tapi pengaruh atau peran pemerintah memang sudah cukup baik saya lihat. Di samping untuk sosialisasi ini juga sekarang sudah banyak sekali obat-obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Karena kalau tidak kan ada beberapa obat tuh yang mahal, yang lini-lini baru terutama. Tapi pada Fornas itu sudah mencakup obat itu banyak. Ini penting ya. dok. Ya. Ini penting karena ini terapinya jangka panjang ya jangka dok panjang. ya. Kalau kita memberi terapi kadang-kadang pertama kita lihat sosial ekonominya bagaimana. Jadi kita pemilihan obatnya juga harus disesuaikan lah. Tapi kalau ada BPJS ini sudah tidak perlu khawatir lagi. Kecuali dia bandel sekali ya epilepsinya sehingga perlu obat baru yang terbaru kan mungkin harganya masih agak tinggi, tapi BPJS banyak kok yang nanggung obat-obat epilepsi. Program pemerintah ini sudah advance ya terkait dengan edukasi, juga program penyediaan obat-obat ya dok ya betul. Di BPJS terutama karena memang sebagian besar masyarakat kita menggunakan BPJS ini dok ya, asuransi kesehatan. Jadi jangan khawatir untuk terapi atau obat-obat yang diperlukan itu sebagian besar itu sudah ada dan bisa diambil secara gratis ya dengan BPJS-nya. Jadi BPJS-nya yang diurus dulu, dibayar dulu ya. Jangan sampai nunggak juga ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk pembahasan kita mungkin sebenarnya sudah cukup banyak ya dok ya. Sebelum kita tutup, dokter mungkin mau memberikan closing statement dulu untuk Sobat ID Pontianak. Untuk para Sobat ID yang ada di Pontianak, mungkin yang di tempat lain juga, kita harus mensupport para penyandang epilepsi ini, memberikan semangat. Kadang-kadang memang mereka bosan makan obat, tapi kita tetap memberikan semangat bahwa epilepsi ini jika kita makan obat teratur, kontrol teratur, kejangnya bisa terkontrol atau bahkan bisa bebas kejang sama sekali. Dan untuk konsumsi obat yang lama jangan khawatir karena ada monitoringnya. Kemudian para penderita pasien epilepsi atau penyandang epilepsi bisa hidup normal seperti orang lainnya, bisa berumah tangga, bisa bekerja di mana pun yang mau bekerja. Untuk yang mau berumah tangga sih pesan saya, kita harus jujur dengan calon pasangan kita. Jangan sampai kita penyandang epilepsi tapi nggak kasih tahu sama pacarnya, nanti tiba-tiba pas sudah satu rumah kaget lagi kan. Iya betul. Nah, jadi kaget ini dalam arti nanti jangan sampai ada rasa kecewa dan kaget tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kalau kita sudah jujur, pasti pasangan kita akan mensupport kita. Pengalaman saya sih, pasangan biasa kadang-kadang kontrol tuh diantar istrinya, diantar suaminya. Bisa. Jadi tetap semangat lah, kita bisa, penyandang epilepsi bisa hidup secara normal. Walaupun ada beberapa batasan, misalnya olahraga yang berat dan pekerjaan yang beresiko mungkin jangan dulu lah, sama berkendara itu harus perlu perhatian. Kalau bisa ya minta diantar dulu lah, apalagi belum terkontrol. Saya kira itulah.
Baik, terima kasih Dokter Titi atas penjelasannya ya. Jadi sekali lagi Sobat IDI ya, kita harus bersama-sama mengedukasi secara luas masyarakat ya terkait dengan stigma-stigma ini harus kita luruskan. Dan bagi penderita epilepsi jangan khawatir ya, epilepsi ini bisa terkontrol, jadi bisa bebas dari kejang dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Dokter Titi sudah hadir. Nanti lain kali kita undang lagi ya Dok ya. Boleh. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran dokter, kemudian ilmu yang sudah diberikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Nah Sobat IDI jangan lupa ya di-share sebanyak-banyaknya video ini agar bisa bermanfaat secara luas untuk kerabat ya, teman dan saudara. Akhir kata saya tutup, saya Sari Eka Pratiwi sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.